Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun wal hadiran wal mustami'un al kiram rahimakumullah. Tengku-tengku, bapak-bapak, ibu-ibu yang berhadir pada halqah maghrib malam hari ini, serta kaum muslimin muslimat, para pendengar radio Suara Baitur Rahman, Radio Serambi FM 90,2, RRI Banda Aceh, Sabang, Melabuh, Sibolga, dan juga radio-radio swasta lainnya yang saya hormati dan dirahmati Allah. Sebagaimana saya sebutkan pada pertemuan yang lalu, malam hari ini saya mulai menjawab pertanyaan-pertanyaan masuk. Pertama dengan menjawab sebuah surat yang ditemukan oleh pengurus masjid di dalam kaleng celengan yang diedarkan. Siogianya langsung dikirim kepada pengurus masjid, jangan masuk ke celengan. Tetapi tetap kita menghormati si penanya, apalagi si penanya ini menyebutkan dirinya sebagai salah seorang jamaah yang aktif turut selalu di Masjid Raya Baitur Rahman ini. Pertanyaannya sebagai berikut, sesudah menyampaikan salam, wahai Tengku Syukri yang terhormat, sesungguhnya saya disukai oleh seorang janda kaya yang punya satu orang anak yatim yang masih kecil. Dulu sebelum dia kawin, kami sempat berkedip-kedip mata walaupun tak sempat pacaran. Ini polos sekali yang bertanya ya. Sesudah suaminya tiada, dia meminta saya untuk melamarnya. Katanya dia sangat cinta sama saya. Rasanya dia ingin lompat. Sabar dulu. Karena usaha warung kopi saya masih kecil-kecilan. Tidak apa-apa bang, mohon biar saya yang sediakan lengkap dengan pesta. Abang tinggal ijab kabul dan pakai baju pengantin saja. Rumah sudah ada lengkap dengan mobil. InsyaAllah. Hebat kali ini ya. Pertanyaannya, bagaimana menurut Ustaz dengan pertanyaan saya di atas? Apa diperbolehkah dalam Islam? Yang kedua, saya pernah mengaji pada surat An-Nisa ayat 2. Setelah saya pelajari, saya sangat takut berbuat batil dengan memakan harta anak yatim secara tidak sadar. Bagaimana menurut pandangan Ustaz? Karena ibunya memaksa terus saya, memaksa terus saya. Dan berikutnya, saya mempunyai warung kopi, tapi saat azan berkumandang dan waktu salat, saat itulah sangat ramai pengunjung dengan membawa laptop. Tak mungkin saya menyuruh mereka salat dan warung ditutup. Alangkah berdosanya saya menerima uang dari orang yang melalaikan waktu salat dan menyediakan tempat bagi orang-orang yang tidak salat.
Sementara saya sholat, mengaji, tidak ada henti-hentinya. Tolong Ustadz beri penjelasan yang luas. Jika mungkin itu suatu dosa besar, saya akan tutup dan mencari kurnia Allah yang lain. Karena bumi Allah ini amatlah luas. Terima kasih. Wassalam, jamaah Masjid Raya. Entah hadir yang bertanya malam ini, ya mudah-mudahan hadir dan juga menjadi ilmu pelajaran bagi kita kasus yang disebutkan tadi. Yang pertama disebutkan bahwa anak muda yang masih lajang ini dia diminta oleh seorang janda yang kaya supaya melamarnya. Seluruh ongkos perkawinan sampai kepada mahar ditanggung oleh janda tersebut. Rumah dan mobil pun sudah ada, apalagi. Saya rasa sementara orang itu yang kucari selama ini. Nah, mungkin sementara orang akan demikian. Tetapi ketahuilah oleh kita kaum muslimin bahwa perkawinan itu bukan suatu perbuatan main-main. Dia itu harus kita pikir panjang-panjang untuk masa depan kita. Teringat saya sebuah hadis dari Rasulullah SAW, yaitu seorang sahabat namanya Jabir. Jabir ini beliau ingin mengawini seorang wanita yang janda, diminta pada Rasulullah apakah boleh atau tidak. Rasul menjawab, halla bikran tula'ibuha wa tula'ibuk. Kenapa tidak engkau kawin yang masih gadis, yang masih perawan? Engkau bisa bergurau senda dengannya, dia pun bergurau senda dengan Anda. Lalu dia beritahukan kepada Rasulullah bahwa ayah Jabir ini itu meninggalkan anak-anak kecil, adik-adik dari Jabir, sedangkan mamanya tidak ada lagi yang mengasuh anak-anak perempuan yang masih kecil ini. Itulah alasannya oleh Jabir dicari wanita janda supaya dapat mengasuh adik-adiknya yang masih kecil ini. Dia cukup punya alasan. Rasulullah membenarkannya. Kemudian kita melihat pula perkawinan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau kawin pertama dengan Khadijah Al-Kubra. Menurut catatan sejarah, mayoritas mengatakan umur Khadijah 40, umur Muhammad waktu itu 40 tahun. 15 tahun bedanya. Walaupun sekarang ada membantah bukan demikian. Dan ternyata lahir anak pada Khadijah sebanyak 6 orang. Hanya 1 orang bernama Ibrahim lahir dari istri yang lain. Mantan budak yang dimerdekakan, Maria Al-Qibtiyah, dikawini oleh Rasulullah. Lahirlah sana seorang anak diberi nama Ibrahim yang meninggal waktu itu umur 1,5 tahun, 18 bulan. Ini juga janda. Nah, tapi kita melihat perkawinan Rasulullah punya satu tujuan yang sangat mulia. Itu atas bimbingan Allah. Khadijah seorang janda kaya raya. Sehingga dengan perkawinan Rasul Muhammad waktu itu dengan Khadijah, waktu diturunkan, diangkat oleh Allah Rasul sebagai Nabi dan Rasulnya, Muhammad sebagai Nabi dan Rasulnya, maka dalam mengembangkan amanah Allah ini digunakan harta milik dari istrinya atas persetujuan dari istri, sehingga habis harta Khadijah untuk mengembangkan agama Islam yang mulia ini. Punya tujuan yang sangat mulia dalam kehidupan Rasulullah. Hanya seorang gadis saja yang beliau kawini, yaitu Aisyah binti Abi Bakar. Lainnya sebanyak 10 orang, semua janda. Bahkan yang janda-janda ini banyak pula yang meninggalkan anak-anak yatim.
yang ayahnya syahid di medan perang. Rasulullah sebagai bertanggungjawab pemimpin umat, beliau kawini istri-istri syuhada ini. Sebagai seorang pemimpin, begitu mulianya perkawinan Rasulullah, bukan mengikuti hawa nafsu. Karena selama dengan Khadijah, beliau tidak pernah tambah istri. Setelah Khadijah wafat, umur Muhammad sudah 50-an, baru beliau kawin lain. Ini menurut catatan sejarah yang sebenarnya. Jadi sungguh keliru kalau ada orang mengatakan Muhammad itu mengikuti hawa nafsu. Astaghfirullah, bukan hal demikian. Kembali kepada persoalan tadi. Kepada Nanda yang bertanya, betul-betul dipikirkan baik-baik. Juga dilihat perbedaan umur antara Nanda bertanya dengan janda ini. Berapa jauh umurnya? Karena pada lazimnya kita melihat bahwa di umur tertentu, biasa umur 50-an, seorang wanita tadi tidak begitu perlu lagi dalam soal hubungan khusus suami istri. Setelah menopause, itu libidonya akan berkurang drastis. Kemudian seorang wanita setiap melahirkan, pada kenyataannya umur bertambah 2 tahun. Itu pada kiasan-kiasannya. Sekali melahirkan, tambah umur 2 tahun dia. Maksudnya tambah tua 2 tahun. Bukan umur tambah tua. Kalau punya anak 5, wanita tadi tambah umur tuanya 10 tahun. Justru itulah dalam Islam, di mana-mana termasuk ada di Aceh, itu harus lebih tua suami dengan istri. Perbedaannya biasa 5 sampai 10 tahun. Nah, itu perbedaannya. Supaya nanti ketemu, dah beranak sekian orang, ketemu, muda masih sebaya kembali. Itu harus kita ingat. Bahkan dalam orang Aceh itu mengatakan, itu dalam perkawinan, itu disebutkan bahwa satu peringatan syair dari orang Aceh, itu dalam kawin, bek tuha agam ruh inong muda, menancit inong bek muda agam, menati padan urang yang dua. Nah, ini kata pepatah Aceh, harus sepadan, harus kafaah di segi umur. Itu kita ingatkan kepada yang bertanya. Kemudian berikutnya, banyak kejadian dalam masyarakat. Mohon maaf, mendapatkan tidak semua. Banyak suami yang mengeluh kalau istrinya itu orang berada, sedangkan suaminya orang tidak mampu. Di rumah tangga nanti, suami sudah menjadi budak dari istri. Itu banyak yang demikian. Suami diperbudak oleh istri. Kenapa? Dia tidak punya harta. Sehingga semua pekerjaan rumah itu suami yang mengerjakan. Minderlah suami yang begitu. Padahal pemimpin rumah tangga tadi adalah di tangan suami. Ini pada kenyataan pengalaman hidup menyebutkan hal demikian. Justru itu, kembali kepada yang bertanya, betul-betul dipikir matang-matang dalam persoalan ini. Jangan nanti timbul penyesalan di tengah jalan. Sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak ada gunanya. Pertanyaan yang kedua adalah masalah harta. Dalam Islam betul-betul macam disebutkan tadi, apa yang diikuti oleh pemuda ini, jangan sampai seseorang itu memakan harta anak yatim. Janda ini suaminya tidak ada lagi. Dia meninggalkan harta. Milik janda ini tidak lebih 1/8 dari peninggalan suaminya. Sedangkan 7/8 lagi milik si anak tadi, anak yang laki tadi. Jadi si janda ini tidak berhak dia menghambur-hamburkan uang anak yatim yang ditinggalkan oleh ayahnya. Berdosalah janda yang demikian. Apalagi nanti turut suami yang kedua menikmati harta anak yatim tersebut. Ini sama dengan ya'kuluna fi butunihim nara, sama memasukkan api ke neraka ke dalam perut karena makan harta anak yatim. Na'udzubillahi min dzalik. Termasuk dosa minal kabair, dosa yang besar adalah makan
aklu malil yatim, makan harta anak yatim. Demikian disebut di hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian masalah warung kopi. Nah, ini menarik juga. Kita melihat di Banda Aceh yang sudah berlaku syariat Islam 8 tahun lebih. Tapi kita melihat sedang maghrib, warung kopi buka, kafe-kafe buka, nan-nan gate kafe. Kafe-kafe itu dibuka. Masya Allah. Nah, ini entah kapan kita ini selesai masalah ini. Sungguh baik andai kata ada satu kanun khusus bahwa ini kita serukan kepada pemimpin kita, baik eksekutif maupun legislatif, segera mengeluarkan kanun khusus bahwa bila maghrib tiba, waktu sholat tiba, terutama waktu maghrib, warung semua kegiatan jual beli ditutup sampai selesai sholat maghrib. Bila perlu adakan razia waktu itu. Jangan hanya cukup razia pada hari Jumat saja. Dan kita harapkan pada setiap warung kopi, kafe dan sebagainya ada musalla, ada tempat sholat. Alangkah baiknya ada satu persatuan, entah apa namanya, persatuan seluruh orang jual kopi di Banda Aceh atau di Aceh, sepakat semua bila azan maghrib tiba menjelang azan tutup semua warung kopi. Saya yakin dan percaya yang bawa laptop itu masuk ke dalam mobil kembali, tidak bisa pasang laptop karena warung kopi ditutup. Ini yang belum ada kesadaran kita bersama. Kemudian yang bertanya, ya karena belum ada ini, sekurang-kurangnya di warung Anda ada tempat sholat. Kemudian setiap datang waktu sholat, Anda mengajak orang-orang yang minum kopi untuk turut sholat. Tapi sungguh baik waktu itu tutup saja warung kopi. Sungguh baik yang bertanya itu, tutup saja warung kopi. Karena dalam Islam, berbuat dosa itu belum tentu kita salat dengan puasa dan sebagainya, kita tidak berbuat dosa. Membantu orang lain berbuat dosa, turut kita berdosa. Membantu di sini ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, membantu orang lain berbuat dosa, berbuat yang salah dilarang Allah. Misalkan di warung tersebut dijual minuman keras, judi, taruhan dan sebagainya. Kemungkinan yang kedua juga dosa adalah memberi kesempatan kepada orang lain tidak ibadat kepada Allah. Tidak ibadat kepada Allah juga dosa. Ini termasuk kepada hal demikian. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan Anda saling membantu atas perbuatan dosa dan saling permusuhan sesama muslim. Ini mudah-mudahan dengan perhatian tadi menjadi perhatian kita kaum muslimin yang berbahagia. Nah, ini sudah kita jawab sebuah suran dari salah seorang jamaah di Masjid Raya Baitur Rahman ini. Mudah-mudahan yang bertanya hadir pada malam hari ini, karena sudah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu akan kita jawab surat pada malam hari ini. Sementara pada malam hari ini masuk surat yang lain sampai 3 buah. InsyaAllah kita akan jawab pada pertemuan-pertemuan yang berikutnya. Selanjutnya akan saya jawab beberapa pertanyaan yang masuk melalui SMS. Surah SMS yang ke-1284. Saya seorang ibu rumah tangga ingin bertanya, bagaimana hukumnya seorang istri karena diomelin terus sama suaminya, setiap ada masalah omelannya itu juga. Si istri karena kesal dan emosi menjawab karena merasa bosan. Kalau merasa bosan dan tidak senang lagi, kita pisah saja. Itu kata istri. Bagaimana hukumnya Ustaz? Jadi yang minta pisah di sini karena selalu diomelin adalah istri. Tapi suami tidak pernah mengucapkan kata-kata cerai, kata-kata talak.
Jadi mereka tetap sebagai pasangan suami istri, namun istri yang demikian ucapan tadi tidak baik. Jadi sebaiknya ucapan demikian jangan diucapkan. Boleh jadi nanti dengan ucapan begitu suami naik pitam juga, marah pula. Maka disebutkanlah, kalau itu yang kau minta, ku ceraikan kau hari ini. Na'udzubillahi min dzalik. Demikian saya jawab. Pertanyaan berikutnya, bagaimana hukum orang masbuk dalam salat janazah? Dan bagaimana pula salat ghaib terhadap janazah? Ini dari Samahani ya. Pertanyaan dari Samahani. Pertama, orang masbuk di dalam salat janazah. Maksudnya tidak sempat takbiratul ihram bersama imam. Imam mungkin sudah 2 takbir baru sampai orang tersebut, baru ikut salat. Seperti kita salat 5 waktu. Bagaimana masbuk orang yang demikian? Hal ini pernah ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha itu kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, inni usolli 'alal janazah wa yakhfi 'alayya ba'da takbir. Ini berarti hadis ini istri Rasulullah, perempuan Rasulullah turut salat jamaah, suruh salat bersama untuk janazah. Tapi kita mendengar sekarang ada tengku-tengku mengatakan orang perempuan salat jenazah tidak dihitung. Masya Allah. Macam-macam nah ya. Saya terjemah saja, ya Rasulullah, saya salat jenazah tapi sebahagian takbir tidak saya temukan. Maksudnya tidak bersama dengan imam. Terlambat. Apa Rasulullah? Qal ma sami'ti fakabbiri wa ma fataki fala qada'a alaiki. Apa yang engkau dengar, sempat engkau ikuti, ikutlah takbir tadi. Apa yang tinggal, apa yang luput, tidak diqadha. Tidak diqadha atasmu. Maksudnya, imam nanti salam, kita pun salam. Tidak perlu disempurnakan, mungkin 2 takbir ketemu, 2 takbir terus kita salam. Dengan urutan tetap. Takbir pertama Fatihah, habis takbir kedua itu, habis takbir pertama Fatihah, habis takbir kedua tetap dengan salawat. Tidak sempat doa untuk jenazah, tidak apa-apa. Tapi waqala ba'duhum, sebahagian ulama lain mengatakan istahabba lahu an yaqdiyahu mutatabi'an fa in lam yaqdi fala ba'salah. Ya, disenangi disempurnakan sendiri apa yang tinggal, tapi tidak sempurna kefikan pun sah salatnya. Demikian jawaban kepada yang bertanya. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah itu masalah tadi apa namanya, salat gaib. Salat gaib kepada jenazah. Sepanjang pengetahuan saya, dan memang demikian, kita lihat kita hadis dan kitab fiqh yang mu'tabar dalam kehidupan Rasulullah, hanya beliau pernah 1 kali saja salat gaib kepada Raja Najasyi, Negus Raja Najasyi yang namanya Asmah ya, namanya Asmah, itu masuk Islam secara sembunyi-sembunyi. Waktu hijrah pertama para sahabat bukan ke Madinah, tapi minta suaka politik ke negeri Habsyah, Ethiopia sekarang. Di bawah Raja Asmah tadi. Dengan sembunyi-sembunyi Asmah masuk Islam atas ajakan dari Ja'far bin Abi Thalib. Tetapi rakyatnya seorang pun tidak ada yang masuk Islam. Setelah Rasulullah hijrah ke kota Madinah, Allah melalui Jibril memberitahukan kepada Muhammad SAW bahwa Raja Ethiopia Negus tadi sudah wafat, meninggal. Tidak ada yang sholat karena tidak ada yang Muslim di situ. Maka diperintahkan kepada Muhammad untuk salat jenazah gaib yang jauhnya dengan kota Madinah Ethiopia itu kurang lebih hampir 1000 km kurang lebih. Ini salat gaib wajib. Kenapa? Karena tidak ada yang salat kepada jenazah Najasyi tadi. Masalah mandi kafan itu ditutupi, sama dengan orang kita bisa dilihat sampai sekarang pun orang Kristen begitu. Tapi salatnya mereka tidak ada. Justru itulah ini salat gaib yang wajib, fardu kifayah, karena tidak ada yang melakukan salat. Itu saja.
Sedangkan setelah itu berpuluh-puluh sahabat yang lain meninggal di tempat yang jauh. Rasulullah tidak pernah melakukan salat gaib kepada sahabat tersebut. Sehingga ini salat gaib Rasul jadi ikuti oleh sahabat-sahabat bersaf-saf di belakang. Sehingga para ulama di sini beda pendapat. Saya melihat dalam fiqh mazhab arba'ah hanya mazhab Syafi'i yang mengatakan hukumnya sunat salat gaib bagi orang yang meninggal jauh. Tidak sempat salat jauh kita, tidak mungkin salat hadir di muka jamaah, di muka jenazah tadi. Salat sunat gaib kita dari jauh kepada jenazah tadi hanya dalam mazhab Syafi'i hukumnya sunat. Mazhab yang lain seperti Imam Ahmad mengatakan jawaz, boleh-boleh saja. Yang lain mengatakan makruh, tidak boleh, dibenci. Makruhnya dibenci, baik jangan lakukan. Karena tidak pernah diberi contoh oleh Rasulullah kecuali yang wajib tadi. Tetapi yang saya kata ada kasus seperti Raja Najasyi tadi, misalkan meninggal seorang umat Islam negeri kafir, tidak ada yang melakukan solat, wajib kita solat di sini. Salat namanya salat gaib. Kemudian jauh menurut gaib itu jauh menurut mazhab Syafi'i adalah dua marhalah. Dua marhalah itu adalah 80 km lebih. Ada mereka 82, ada 84, ada 89, beda pendapat ulama. Yang jelas lebih 80 km. Sehingga kalau ke arah timur itu lewat Saris, Padang Tiji. Ke arah barat kira-kira Lamno. Berarti tidak ada alasan salat gaib misalkan di Masjid Raya yang belum sampai sejauh itu. Inilah mazhab Syafi'i. Ini jangan sampai meninggal ajun salat di sini. Ini keliru. Tidak ada itu dalam satu fatwa ulama pun tak kena demikian. Ada yang mengatakan itu sudah di luar kota. Batasnya di luar kota. Bukan di luar kota dipegang. Coba bayangkan misalkan di luar kota. Kita pegang batas tadi. Banda Aceh dengan Aceh Besar. Misalkan Banda Aceh sampai ke Cot Masjid. Aceh Besar sudah mulai Lambaru. Meninggal di Cot Masjid orang. Apakah di Lambaru boleh solat gaib? Berapa jauh? Hanya 2 km. Contoh lain lagi. Banda Aceh sampai Darussalam. Tanjung Selamat masuk Aceh Besar. Masjid kampus dengan Tanjung Selamat hanya setengah kilometer. Meninggal Tanjung Selamat, bolehkah di masjid kampus solat gaib? Karena sudah keluar kota. Ini sungguh pendapat yang keliru. Jadi tidak dipegang itu. Yang dipegang adalah berapa jauhnya. Jadi bukan alasan di luar kota. Ini mencari-cari alasan membenarkan. Ini supaya lebih kita pahami maksud tersebut. Demikian kita jawab pertanyaan dari Janto. Berikutnya adalah apakah sama salat niat fajar dengan niat subuh? Kalau tidak sama, sampai batas mana waktu salat fajar kita kerjakan? Apakah sebelum iqamah masih bisa kita salat sunat fajar? Bagaimana dengan niat salat sunat subuh? Apakah harus mengucapkan qabliyah dan maghrib ba'diyah? Terima kasih. Sudah berkali-kali melalui corong ini saya sampaikan bahwa Rasulullah SAW beliau melakukan salat sebelum subuh hanya 2 rakaat. Itulah disebut dengan sunat fajar, itulah disebut dengan salat sebelum subuh. Sama itu, tidak ada bedanya. Semua hadis sahih menunjukkan demikian. Rasulullah tidak menambah sebelum subuh, hanya 2 rakaat saja. Jadi itu salat sebelum subuh, itu salat sunat fajar. Demikian. Jadi niatnya itu adalah silakan niat salat sunat fajar lebih baik, ataupun salat sunat sebelum subuh. Ada juga mengatakan soal demikian, usolli salata subhi rak'ataini qabliyatan misalnya. Ini diajarkan niat oleh para ulama. Hadis nak menyebut bukan begitu. Rasul tidak pernah mengajarkan bagaimana bentuk niat, tergantung kepada ulama yang menjabarkannya. Jadi demikian saya jawab pendek saja karena sudah berapa kali saya jawabkan melalui mimbar ini. Selanjutnya saya ingin bertanya, ada 2 orang yang saling suka dan ingin menuju ke jenjang perkawinan. Sedangkan orang tua si gadis tidak menyetujui karena ada orang yang mengadu domba.
Bahkan orang tua si gadis bersikeras tidak mau menikahkan mereka berdua karena orang tuanya lebih mementingkan egonya dibandingkan kebahagiaan anaknya, sehingga anaknya menderita sampai tertekan mentalnya. Yang ingin saya tanyakan sama Ustadz, berdosakah orang tua demikian? Ya, anak gadisnya sudah dewasa tidak mau dinikahkan. Kita lihat tuntunan Rasulullah, idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fankihu. Apabila datang seorang laki-laki meminang ada anak gadismu yang agamanya itu mantap, moralnya baik, nikahkan dengan anakmu. Illa taf'alu takum fitnatan fil ardi wa fasadan kabira. Kalau tidak Anda berbuat begitu, akan terjadi di muka bumi ini timbul huru-hara dan kerusakan besar. Qalu ya Rasulullah, wa in kana fih, kalau betul-betul yang datang seperti yang tadi, agamanya mantap, moralnya baik, idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fankihu. Apabila melamar, datang seorang laki-laki melamar anakmu, agamanya bagus, akhlaknya mulia, nikahkan dia. 3 kali kata Rasulullah. Ini perintah. Jadi kecuali kita melihat memang moralnya tidak baik, tukang minum, tukang judi, pencuri, nah ini lain ceritanya. Tapi kalau sudah baik orangnya, jangan ditahan-tahan. Ingat, tidak berapa macam tidak boleh ditangguhkan. Pertama, orang mati, segera diselenggarakan jenazahnya. Yang kedua, solat tiba waktunya, jangan ditangguh-tangguhkan. Jangan-jangan mati sebelum solat nanti. Na'udzubillah. Berikutnya, anak dara, anak gadis. Datang orang meminang, seperti disebut tadi, cukup syaratnya, nikahkan, jangan ditangguh-tangguh. Ada hadis yang keempat, utang, sudah ada pembayar, jangan tangguh-tangguh. Ini doa Rasulullah dalam beragama. Jadi kalau demikian, apalagi ayah mementingkan egonya, itu ayah demikian berarti melepas tanggung jawab kepada anak-anaknya. Kewajiban ayah mulai lahir, dididik menjadi manusia yang baik, disekolahkan dan sebagainya, mantap dia sampai dikawinkan. Habis dikawinkan, habis tugas orang tua. Jadi kalau demikian berarti ada terjadi sesuatu, ayah menanggung risiko, orang tuanya yang menanggung risiko. Demikian berdosalah ayah yang begitu. Yang nikah bukan kita, yang nikah anak kita, mereka yang melakukan rumah tangga nanti. Kita sudah menikah, bahkan nanti akan punya cucu dan sebagainya. Jadi perhatikan yang diutamakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya, ini juga pertanyaan sudah berapa kali saya jawab. Saya mau nanya, bila suami istri setelah berwudu bersentuhan, apakah batal wudunya? Ini sudah berapa kali saya jawab di sini. Hanya dalam mazhab Syafi'i saja yang mengatakan batal wudu bersentuh laki perempuan yang sah nikah, termasuk suami istri, kalau tidak berlapi. Kalau berlapi tidak apa-apa. Tapi mazhab yang lain mengatakan tidak batal wudu, kecuali timbul nafsu syahwat. Dan timbul nafsu syahwat, maaf, di ujung tadi keluar madhi, ada cairan, keluar suatu pada dua jalan, batal wudu. Demikian. Kalau saya urai ini sampai 15 menit, ini panjang ceritanya. Selanjutnya, seorang bapa memiliki 4 orang anak. Anak pertama dan kedua laki-laki, anak ketiga dan keempat perempuan. Semua anak sudah menikah. Anak pertama sudah memiliki seorang putra. Harta bapa tersebut telah dihibah kepada semua anaknya. Berarti kepada empat-empat dah dihibahkan ini. Kemudian bapa meninggal. Tidak lama setelah itu, anak pertama, cucu beserta menantunya juga meninggal. Yang ingin saya tanyakan, harta yang telah dihibah jatuh kepada siapa? Ada dihibah kepada anak pertama dan keempat tadi, kedua, tiga, empat, atau sudah siapa? Apakah untuk wali ataukah untuk istri bapa, itu ibu kandungnya? Sekian, syukran dari Muhammad Ali Sibreh, Sibria ini, Sibreh bertanya ya. Maaf saya tidak tahu persis yang meninggalnya ini anak yang pertama, cucu serta menantunya, apa meninggal serentak? Kalau tidak meninggal serentak lain ceritanya.
Mungkin meninggal serentak waktu tsunami, lain cerita pula. Jadi kalau tidak meninggal serentak, lain pembagian dia hartanya. Ya kita anggap saja meninggal sekalian serentak. 3 mati, Turito pun mati, kena tsunami, tidak kenal kita. Kita taruh begitu saja misalkan. Tapi kalau tidak meninggal serentak, bukan begitu ceritanya ya. Ini kita anggap meninggal serentak. Kalau meninggal serentak, maka harta yang tadi yang telah dihibahkan jadi milik dia, maka karena tidak punya anak, tidak punya istri, maka harta tadi untuk ibunya itu mendapat 1/6 karena ada saudara-saudaranya, maka yang lebihnya tadi adalah untuk saudara-saudaranya. Satu saudaranya yang berapa tadi? 4 ya. Satu saudara laki yang tinggal dan 2 saudara perempuan dibagi 2:1. Demikian jawabannya. Ya, kita lanjutkan. Sekarang ini ada dijual di toko Madinah. Belakang masjid ini ya. Ini bukan promosi saya ini. Sekarang ini ada dijual di toko Madinah celana dalam yang tidak berjahit, hanya diikat saja. Boleh enggak dipakai waktu ihram? Ini pertanyaan. Ihram haji, ihram umrah, berlaku berbagai-bagai larangan. Ada 9 sampai 11 larangan itu berlaku. Antara lain untuk laki-laki tidak boleh memakai pakaian berjahit. Ini tidak berjahit untuk, CD-nya itu, ya CD ya, celana dalam. CD-nya tidak berjahit, sekedar diikat saja. Boleh atau tidak? Kembali kepada hadis Rasulullah, yang jelas dilarang adalah yang berjahit. Dan pakaian Rasulullah, para sahabat hanya 2 potong. Di atas 1 potong, di bawah 1 potong. Tidak dipakai lagi CD di dalam. Mungkin bahasa Aceh geli. Apa itu? Geli. Apa bahasa Indonesia ini? Tidak enak itu kalau tidak pakai. Entah bagaimana tadi, goyang-goyang macam buah jam, kira-kira begitu. Ini bagaimana? Begitu. Jadi bagi orang yang tidak punya masalah, lebih baik jangan dipakai. Sehingga ada mengatakan hukumnya makruh kalau dipakai, tidak sampai haram itu, karena tidak berjahit. Tapi lebih baik kalau tidak punya masalah, tidak turun, ya barangnya itu tidak turun, tidak usah dipakai. Tapi kalau punya masalah, silakan dipakai, tidak apa-apa. Demikian kita menjawab singkat. Ya, berikutnya. Saya sudah berumah tangga lebih kurang sudah 2 tahun. Tidak lama kemudian saya dengan suami bertengkar terus. Suami saya bilang kita pisah saja. Ada berapa kali dia bilang begitu. Tidak lama kemudian suami saya pulang lagi ke rumah dan kami berhubungan kembali suami istri. Yang mau saya tanyakan, apakah saya masih halal untuk suami dan juga sebaliknya? Kalau tidak mau melayani lagi dia, apakah saya berdosa? Bagaimana hukumnya kalau orang tuanya menyuruh kami bercerai saja, sementara suami saya belum pernah mengucapkan kata-kata talak? Saya mohon jawaban dari Ustaz. Terima kasih. Di sini yang lalu, malam Kamis yang lalu pernah saya kemukakan, malam Minggu ya, dan ceritakan tentang masalah talak. Ada kata-kata yang sharih yang jelas, ku talak, ku cerai. Ada yang tidak jelas, kinayah, tersembunyi seperti pisah. Entah pisah kamar tidur, entah pisah rumah, ini belum jelas. Jadi kalau si suami tidak berniat di hati dengan kata pisah dengan cerai, tetap suami istri. Tetapi kalau dia berniat di hati dengan kata pisah sebagai cerai talak, maka jatuhlah talak. Jadi yang tahu suami bersangkutan. Sebelum diungkapkan yang sharih yang jelas, tetap suami istri. Tapi tergantung pada suami, pada niat, pada kata-kata pisah tadi. Demikian saya jawab. Cuman kepada orang tua, haram hukumnya, dosa hukumnya, memisahkan anak dengan menantunya tanpa alasan dibenarkan agama. Itu harus diingat. Satu lagi, apakah kita disunatkan menjawab iqamah dan membaca doa setelah iqamah? Soal seperti halnya azan, ini pertanyaan, mohon dijelaskan beserta dalilnya. Ini dari Umar Farabi di Darussalam. Ini mengingat waktu ya, tidak mungkin lagi saya jawab malam hari ini karena hanya tinggal 2 menit untuk
kita masuk kepada waktu solat Isya, insya-Allah akan kita jawab pada pertemuan yang akan datang. Demikianlah, mudah-mudahan manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.